Lanjut ya, rekan-rekan. Kok saya nggak bisa ini? Oke, ini CV saya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Tomo. Saya lulusan Teknik K3, kemudian lanjut di Teknik Lingkungan. Nah, ke pertama kerja jadi asisten ahli teknik lingkungan, selanjutnya di Angkasa Pura, dari mulai staf dari berbagai jabatan ya, kan. Saya penempatan di Bandara Zainuddin Abdul Majid di Lombok. Siapa yang sudah pernah ke Lombok, Nusa Tenggara Barat? Boleh bilang di chat. Belum, belum Bu. Oh, belum. Oh ya, nanti kita overview bandara nggih. Nah, ini ini lokasi saya pakai di screenshotnya Google Earth ya. Ini Lombok International Airport. Jadi bandara. Jadi ada yang apakah ada yang belum pernah ke bandara? Udah, Bu. Oh, sudah. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Kak. Oh, oh belum berarti sudah pernah semua ya? Ada yang belum pernah, belum ada yang belum pernah ya. Baik. Oke, lanjut. Nah, bandara ini adalah kawasan, jadi di daratan atau perairan yang dia punya batas-batas tertentu yang digunakan untuk pesawat mendarat lepas landas atau take off landing ya, naik turun penumpang, bongkar muat barang, tempat permindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, fasilitas pokok, penunjang, dan lainnya. Nah, ini secara garis besar, seperti ini ya. Nah, bandara ini terbagi atas dua wilayah. Kalau di bandara ada dua, namanya area sisi darat atau landside. Jadi area ini daerah publik yang bisa diakses tanpa izin masuk. Jadi misalnya rekan-rekan masuk dari toll gate-nya bandara, biasanya ada tulisannya selamat datang di bandara apa Zainuddin Abdul Majid atau Yogyakarta International Airport. Itu masuk ke kawasan area sisi darat. Jadi masuk sampai ke drop zone itu masuk kawasan area sisi darat. Selanjutnya area yang kedua ini namanya area sisi udara atau area airside. Jadi area airside ini adalah area bukan publik. Jadi dia area ini berkaitan langsung dengan operasional pesawat udara. Nah, ini ada beberapa komponen di kawasan area sisi udara. Yang pertama ada runway. Ini saya ambil bandara di Lombok ya. Rekan-rekan, ini namanya runway atau landas pacu, tempat untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara. Kalau di Lombok itu namanya runway 1331. Selanjutnya ada taxiway. Runway itu bukan yang buat catwalk loh ya. Saya pertama masuk Angkasa Pura itu juga, saya pikir runway itu yang buat catwalk itu. Ternyata kan runway ini untuk lepas landas pesawat udara ya. Karena saya baru pertama kali naik pesawat udara pas mau keterima Angkasa Pura, jadi baru tahu. Nah, saya bagi ilmu rekan-rekan, ini selanjutnya area taxiway. Taxiway ini adalah landasan yang menghubungkan antara runway dengan apron. Sedangkan apron ini adalah tempat parkir pesawat udara. Lanjut ya. Oh ini nanti aja. Kalau bahaya dan risiko pasti udah diajari sama Kak Tomo ya. Ini kondisi yang berpotensi menimbulkan cedera pada personil, kerusakan perlengkapan atau struktur kerugian material, atau berkurangnya kemampuan untuk melaksanakan suatu fungsi. Nah, risiko ini ya perkaliannya likelihood sama konsekuensi ya. Dampak, dampak dan probabilitas. Lanjut. Nah, ini contohnya bahaya di bandara. Ada bahaya ergonomi,
ada konstruksi, ada FOD. Apa itu FOD? Foreign Object Debris atau Foreign Object Damage. Jadi biasanya benda-benda ini berada di area runway, taxiway, atau apron. Jadi benda-benda yang tidak seharusnya dan bisa mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara. Jadi pernah ada yang di Cina ya, itu dilempar tuh koinnya ke engine pesawat udara, rusak, nggak bisa terbang. Jadi itu FOD. Selanjutnya ada cuaca, cuaca buruk. Kalau cuaca buruk biasanya delay. Jadi kalau jarak pandangnya pilot itu harus minimal 10.000 meter ya. Di bawahnya itu visibility below minimal. Nah itu biasanya delay. Lebih baik delay daripada accident kalau di penerbangan. Selanjutnya obstacle. Obstacle ini contohnya biasanya di area bandara itu tidak boleh ada bangunan tinggi karena dia mengganggu sinyalnya pesawat udara. Terus laser sama juga. Kalau rekan-rekan biasanya di kota lihat laser warna hijau ya. Laser warna hijau itu bisa tembus sampai 3.000 meter ke atas. Nah, itu kalau diarahkan ke pesawat udara, pilotnya bisa mengalami blind sementara. Meskipun autopilot, jadi pada saat posisi kritisnya pesawat udara itu pada saat take off dan landing. Jadi kalau pas disoroti itu biasanya pilotnya kurang fokus dan bisa mengakibatkan kecelakaan pesawat udara. Ini lanjutnya marka yang tidak standar, kebisingan. Nah, salah satu penyumbang penyakit akibat kerja tertinggi itu di bandara. Akibat kebisingan. Biasanya kalau nggak dipakai APD-nya, earplug, air mask-nya, 10 tahun, 20 tahun, baru tuh terasa penurunan intensitas kendaraan. Selanjutnya hazardous material dan wildlife. Wildlife contohnya ini sama seperti di belakang saya background ya. Di burung. Ini salah satu wildlife hazard yang masuk kategori tinggi di bandara. Karena burungnya ditabrak pesawat udara. Nah, lanjut. Rekan-rekan, tadi sudah dijelaskan ya. Awalnya saya jelaskan bahayanya seperti apa dan proses bisnisnya biar nanti nggak bingung proses bisnisnya di bandara dan hazardnya di bandara. Lanjut, di Angkasa Pura ini ada 3 proses bisnis. Yang pertama, PJP2U atau pelayanan jasa penumpang pesawat udara. Selanjutnya PJP4U, ini jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara. Selanjutnya, yang ketiga adalah PJKP2U, ini pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara. Nah, sebelum masuk ke sini saya ada video ya. Ini saya stop share biar lebih memahami lagi. Ini videonya sebentar. Ini saya tunjukkan video fasilitas layanan penumpang pesawat udara ya. Jadi proses bisnisnya PJP2U, pelayanan jasa penumpang pesawat udara. Ini video lama ya rekan-rekan, video yang baru kita belum belum ambil lagi. Jadi tapi kurang lebih sama alurnya penumpang itu seperti apa. Jadi ini sekalian jalan-jalan virtual ke Lombok ya, tapi ke bandara. Jadi ini rekan-rekan, ini toll gate bandara masuk ke area terminal. Nah, kita sampai di drop zone, tempat menurunkan penumpang. Jadi dari toll gate masuk ke drop zone. Setelah sampai di drop zone, nah, ini masih yang lama ya, hiraukan saja, sekarang sudah tidak ada peduli lindungi. Kita masuk ke area lobby.
Nah, setelah di lobby, masuk ke area check-in counter. Jadi kalau misalnya sudah punya tiket, sudah misalnya udah cetak boarding pass, bisa langsung lanjut. Kalau belum, biasanya atau terbagasi ke area check-in counter dulu. Sebentar, ini gambar videonya terlihat nggak ya? Terlihat Bu, cuman Oke, terlihat. suaranya Suaranya nggak ada, Bu. nggak ada. Oh, suaranya ya? Itu tanda soundnya silang, Bu. Oh, maaf saya ini agak. Oh, ya, ya, ya. Oke. Kekencangan ya? Sorry. Sepertinya belum share sound Bu, jadi share nanti ada share sound. Atau ada link mungkin bisa saya bantu. Ketika sudah dari counter check-in, nanti ada pemeriksaan di area POTS atau passenger on ticket. Jadi biasanya dicek KTP. Selanjutnya rekan-rekan masuk, sebelum masuk ke ruang tunggu, ini ada pemeriksaan. Jadi di area namanya passenger security checkpoint. Nanti rekan-rekan diperiksa, biasanya wajib buka tasnya, lepas sabuknya, HP-nya ditaruh dimasukkan ke mesin X-ray. Terus apa lagi ya? Oh, kalau misalnya bawa korek, kalau bawa korek tanpa masukkan bawa korek itu pasti disita ya. Atau bawa gunting, kalau misalnya tidak masuk di bagasi itu ditinggal. Kalau misalnya ada yang mau ngambil juga bisa. Saudaranya, biasanya rata-rata itu ada saudaranya yang mau ngambil jadi dititipkan di teman-teman security. Lanjut. Nah, teman-teman, area tadi dari awal masuk toll gate sampai sebelum passenger security checkpoint ini adalah area sisi darat. Selanjutnya, ini sudah masuk ke area sisi udara ya. Jadi makanya wajib punya pas bandara. Pas bandara itu izin masuk ke kawasan area sisi udara. Lanjut, ini area pemeriksaan passenger security checkpoint. Periksa. Ini area tenan, mitra mitra usaha. Ya, ada retail, ada food and beverage. Sekarang udah tidak ada social distancing ya, rekan-rekan. Nah, setelah dari ruang tunggu, jadi proses bisnis selanjutnya adalah ke area pemeriksaan. Di sini di pintu keberangkatan ya, rekan-rekan biasanya petugas ground handlingnya yang akan memeriksa. Nah, ini adalah Garbarata. Garbarata atau Avio Bridge. Jadi jembatan ini adalah jembatan yang menghubungkan antara gedung terminal dengan pesawat udara. Nah, kalau pas dapat Garbarata ya naik Garbarata, kalau enggak ya turun lewat tangga pakai passenger stairs ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah rekan-rekan ya, saya kebiasaan ngisi screening Bapak-bapak Ibu-ibu jadi manggilnya. Mohon maaf rekan-rekan. Ini kedatangan, kedatangan domestik di Bandara Lombok. Jadi ketika landing sampai di ambil bagasi, sudah sampai lobi. Ini ada taman, Taman Lombok. Yes. Ini hitsnya di Lombok ya rekan-rekan. Kemarin waktu MotoGP, USBK, jadi Marquez itu foto di sini. Pebalap-pebalap lainnya juga pada foto di sini.
Jadi ikonnya untuk foto di Bandara Lombok salah satunya. Ini area land transport, ada bis Damri juga. Oke, bentar ya. Sama ada satu lagi. Kalau rekan-rekan mengikuti, nah, Pak Tomo, apakah terlihat ya videonya yang ini? Terlihat Ibu. Ya, ini adalah pesawat Airbus 380, jadi pesawat udara terbesar di dunia saat ini, yang kemarin landing di bandara 2 hari lalu, atau 3 hari lalu ya, landing di Bandara Igusti Ngurah Rai di Bali. Jadi pesawat udara ini terbesar ya, rekan-rekan, dia Airbus. Jadi produsen pesawat udara yang terkenal ya Airbus dan Boeing. Nah, yang ini yang Airbus. Airbus 380 bisa landing di Bali. Nah, sebentar. Maaf. Dan ada satu lagi video terakhir. Ya, ini inaugurasinya kemarin ya. Jadi rekan-rekan, ini apron, tempat untuk parkir pesawat udara. Di belakangnya ada taxiway. Sebelah sini, nggak kelihatan ya. Ada taxiway dan yang sini ada runway-nya yang di belakang. Nah, ini ya penyambutan ya. Jadi proses tadi sudah lingkupnya PJP 2U. Sekarang PJP 4U, pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara. Nah, ini salah satu jasanya ya. Jadi sudah landing di runway, masuk ke taxiway, sekarang masuk ke apron. Nah, video yang tadi sebelumnya ini, jadi pesawat udaranya itu dibimbing oleh mobil karena baru pertama kali landing di Bali, jadi dibimbing dulu ke tempat parkirnya. Nama kendaraannya adalah Follow Me Car. Jadi pas di semua bandara sama di seluruh dunia, Follow Me Car dan berwarna kuning. Nah, ini prosesi ya di semua bandara di dunia sama ya rekan-rekan. Untuk penyambutan atau inaugural flight, jadi penerbangan pertama, biasanya ada water salute. Jadi nanti ada 2 kendaraan PK, jadi kasih air gitu ya. Ini inaugural flight-nya Emirates, yang jadwalnya nanti akan sehari 2 kali terbang di Bandara Bali. Dari Bali langsung ke Dubai. Pelayanan jasa penempatan. Nah, ini nanti ditempatkan di parking stand. Jadi setiap pesawat parkir itu ada stand-nya sendiri-sendiri sesuai tipe pesawat. Dan untuk menghindari adanya kecelakaan gitu ya. Jadi rekan-rekan di ujung-ujung sayap ini ada wingman. Jadi yang mengarahkan antar sayap pesawat udara ini biar tidak tak. Nah, lanjut ini kelihatan garbaratanya ya rekan-rekan. Garbarata atau Aveo Bridge tadi. Jadi sudah landing di apron, parkir, ya dia block on. Rekan-rekan ini dari sini ada hazard ya, hazard pesawat udara. Selain kebisingan,
ada engine pesawat udara. Jadi kalau yang besar ada 4 engine-nya, yang tipe Airbus 380 dan juga Boeing 747. Jadi engine-nya ada 4. Kalau yang kecil-kecil ini ada 2. Engine depan pesawat udara ini dia punya kemampuan nyedot. Jadi pada saat nyala harus menjaga jarak. Makanya tidak ada yang dekat ya jaraknya ya, setelah dilihat rekan-rekan. Karena dia punya kemampuan nyedot. Oleh karena itu, menjaga jarak amannya dari depan engine pesawat udara ini 8 meter jaraknya. Terus di belakang engine pesawat udara, dia punya kemampuan nyembur. Jadi bisa mengakibatkan luka bakar karena panas. Mobil aja bisa kelempar ya rekan-rekan. Jaga jarak amannya untuk pesawat ini kan wide body. Bodi yang gede itu 150 meter dari belakang engine pesawat udara. Sedangkan ini pesawat yang sebelah kiri, sisi kiri ini pesawat narrow body. Itu pesawat yang eh, tipe jet tapi yang kecil, yang nggak kecil ya, sedang ya rekan-rekan. Ini jaga jarak amannya dari belakang engine pesawat udara 75 meter. Nah, 80 meter dari bulat 80 meter. 80 meter. Nah, ini kelihatan ya rekan-rekan ini kesembur ya ke belakangnya. Bagaimana kita bisa tahu pesawatnya ini dalam posisi engine-nya on atau off? Nah, terlihat dari nah, di bagian atas dan bawah pesawat udara sama sini, kanan kiri sayap, dia punya lampu yang kelap-kelip. Ya, kalau rekan-rekan lihat itu ada lampu kelap-kelip. Nah, ini namanya anti-collision light. Jadi lampunya kelap-kelip. Itu menandakan kalau pesawat udara dalam keadaan mesinnya menyala. Nah, ini untuk pesawat yang parkir ya. Nah, teman-teman, selesai parkir, dia didorong nih oleh pusbekar sampai menuju ke area taksi taxiway apron untuk pushback dan masuk ke runway dan bisa take off. Oke, saya lanjutkan PPT-nya ya. Nah, ini rekan-rekan. Proses bisnis PJP2U tadi. Jadi dari mulai penumpang datang, terus ada pemeriksaan di security, sampai di ruang eh, bagasi tercatat, sudah di bagasi, ruang tunggu. Nah, ini proses-prosesnya dan juga top manajemen, apa aja yang harus ditingkatkan. Ini cycle proses bisnis PJP2U. Selanjutnya, ini adalah proses bisnis PJP4U tadi ya. Pelayanan jasa penempatan, pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara. Jadi ada, jadi sebelum pesawat udara itu kalau proses ditarik ke belakang prosesnya panjang ya rekan-rekan. Dari mulai ada izin rute, izin slot, slot waktunya itu. Kita sekilas saja ya. Sudah ada permohonan slot time, pesawatnya bisa mendarat, ditempatkan di tempat parkir di parking stand tadi, parking area. Kalau misalnya bisa naik Avio Bridge, beri layanan Avio Bridge atau Garbarata, atau pesawatnya juga bisa RON. RON itu menginap, remain overnight. Kalau sudah selesai yang hinap, dia jalan lagi, pesawat lepas landas. Nah, kurang lebih seperti itu proses untuk PJP 40 siklusnya. Ini proses pendukung dan juga top manajemennya. Dan ini proses bisnis PJKP2U. Jadi, pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara ya, rekan-rekan. Ini prosesnya melibatkan RA atau Regulated Agent. Kemudian nanti sampai di bandara, diperiksa, kemudian diangkut
oleh ground handling, dan juga nanti terakhirnya di BUAU, Badan Usaha Angkutan Udara. Kalau bandara itu BUBU, ya, BUBU, Badan Usaha Bandar Udara. Nah, ground handling ini pelayanan darat ya rekan-rekan, biasanya yang untuk di bandara biasanya area counter check-in atau di bawah yang atau di keberangkatan dulu, di keberangkatan ada yang pemeriksaan tiket-tiket, nah itu ground handling. Tadi ini outgoing ya rekan-rekan, jadi prosesnya ada dua, incoming dan outgoing. Ini proses incoming kargo sama, jadi dari airlines diturunkan dari pesawat ke ground handling yang handle, selanjutnya ke terminal kargo, nanti diperiksa oleh BUBU atau di sini Angkasa Pura ya, lanjut nanti ke Empu. Nah, di sini baru bisa diambil tuh, biasanya ngambil barang di bandara tuh bisa ke Empu. Kurang lebih ini untuk proses bisnisnya PJP2U, PJP4U, dan PJKP2U. Nah, sekarang kita masuk ke Airport Safety Management System. Jadi, di semua bandara di dunia ini menerapkan sistem ini ya. Jadi, kami itu bandara mengadop dari ICAO, jadi International Civil Aviation Organization, jadi organisasi penerbangan sipil dunia. Nah, mereka mengeluarkan Annex 19 Safety Management System. Dan dokumen pendukungnya ICAO dokumen 9859. Nah, di sini diturunkan, jadi Indonesia adalah salah satu negara ICAO, jadi wajib mengadopsi aturan dari ICAO ini. Nah, diturunkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan juga di Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2017 tentang tentang safety management system. Dan selain karena kita bandara rekan-rekan, jadi basis utamanya dari Kementerian Perhubungan. Jadi aturan diterbitkan Kementerian Perhubungan itu biasanya kita langsung cepat adopsi ya, misalnya ada perubahan atau ada update regulasi. Nah, selanjutnya selain aturan dari Kementerian Perhubungan, kita juga adopt dari Ketenagakerjaan ya. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Jadi memang bandara itu menganut, kalau sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kalau potensi bahaya tinggi ya rekan-rekan, dan pekerjaannya juga lebih dari 100 masuk kategori potensi bahaya tinggi, wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, selain menerapkan dari PP 50 tahun 2012, ini juga menerapkan ISO 45001 2018. Jadi ada beberapa sistem ya. Ini terkait sistem manajemen keselamatan. Kalau MU tuh setiap bandara punya ISO 9001 2015. Ada juga yang risk management ISO 31000 dan juga yang sistem manajemen lingkungan ISO 14000. Jadi khusus yang dibahas malam ini terkait sistem manajemen keselamatan di bandara ya, rekan-rekan. Nah, di Angkasa Pura sendiri, Angkasa Pura 1 khususnya, sudah diintegrasikan. Jadi, kalau dulu saya pertama masuk bandara, itu dipisahkan antara Safety Management System dan SMK 3. Per 2023 ini, semuanya sudah diintegrasikan jadi satu. Jadi tidak ada tuh, oh ini urusannya SMS kalau terkait pesawat udara. Kalau yang terkait orang, ini SMK 3. Jadi tidak dipilah-pilah seperti itu. Jadi memang SMK 3 kan kalau ada tenaga kerja ada bahaya. Ini masuk SMK 3 ya. Kalau di airport semuanya udah integrate jadi satu. Lebih hemat juga implementasinya. Lanjut, safety program. Jadi kalau di bandara itu diatur sama negara, kan? Diatur sama negara untuk safety program ini. Jadi sudah ada aturannya, kemudian aturan investigasinya, pelaporannya, baik itu pelaporan wajib dan pelaporan sukarela sudah ditetapkan oleh bandara.
Kok bandara sih? Negara, rekan-rekan. Jadi sudah ada peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara masing-masing untuk penetapan safety program ini. Nah, safety program, nah implementasinya ada syarat minimumnya. Yang pasti harus ada identifikasi bahaya, kemudian ada continuous improvement, jadi corrective action-nya juga harus dipantau, kemudian pengawasan berkelanjutan ya, dan perbaikan berkelanjutan. Jadi memang semua proses bisnis sama ya rekan-rekan PDCA. Siklusnya plan, do, check, action. Nah, ini adalah uh, indikator keselamatan di bandara di seluruh Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia, bandara itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara KP 222 tahun 2017 tentang indikator keselamatan di bandar udara ya. Nah, ada runway incursion. Jadi runway incursion ini adanya hewan atau kendaraan atau peralatan yang tidak seharusnya berada di area pergerakan yang bisa mengakibatkan kecelakaan pesawat udara. Selanjutnya runway excursion. Jadi runway excursion itu pesawatnya keluar dari landasan. Ada yang belok kanan, belok kiri, atau pesawat udara itu langsung lurus saja keluar dari runway. Itu contoh, itu namanya runway excursion. Selanjutnya ini ground collision, jadi ini tabrakan antara pesawat udara dengan pesawat udara, atau pesawat udara dengan kendaraan, atau pesawat udara dengan fasilitas di bandar udara. Selanjutnya bird strike, jadi serangan burung. Biasanya sering ya di bandara-bandara Angkasa Pura, pasti kami mengalami kejadian bird strike. Karena memang lingkungan bandar udara itu rata-rata support ya, ada populasi burung. Jadi yang bisa mengakibatkan bird strike. Selanjutnya, kerusakan pada pesawat udara yang diakibatkan adanya foreign object debris atau FOD tadi ya rekan-rekan saya jelaskan di awal di movement area atau area pergerakan. Area pergerakan itu ada runway, taxiway, dan apron. Selanjutnya, ini tingkat pencapaian penerapan SMK 3 sesuai peraturan PP 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Jadi di sini kurang lebih ini ya. Nah, di Lombok sudah implementasi 166 kriteria. Dan kemarin alhamdulillahnya kita mendapatkan bendera emas yang kategori tingkat lanjut. Next, apa itu SMS? Jadi SMS atau Safety Management System ini adalah pendekatan sistematis untuk mengelola keselamatan, termasuk di dalamnya ada struktur organisasi, ada akuntabilitas, ada kebijakan, prosedur. Jadi lengkap ya, anak-anak. Nah, dalam penerapan sistem manajemen keselamatan atau SMS ini ada 4 pilar. Yang pertama, safety policy and objectives. Selanjutnya, safety risk management, safety assurance, dan safety promotion. Jadi lingkupnya ada 4. Nah ini, untuk safety policy dan objektif ada 6 isinya. Ada komitmen manajemen, akuntabilitas dan tanggung jawab keselamatan, penunjukan personel kunci, rencana implementasi SMS, koordinasi keadaan darurat, dan dokumentasi. Jadi rekan-rekan kurang lebih semua sistem, jadi rata-rata pasti top down, biar jalan. Jadi memang harus komitmen dari pimpinan puncak. Ya. Nah, ini contohnya kebijakan terhadap keselamatan penerbangan. Jadi ditandatangani oleh single accountable di Bandar Udara, General Manager, dan disaksikan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura I. Ini contoh kebijakan, ada kebijakan keselamatan, ada komitmen keselamatan, kebijakan ketiga, dan kebijakan khusus. Nah, ini akuntabilitas dan tanggung jawab personil yang berkaitan dengan keselamatan. Jadi kalau di bandara,
Oh, yang ngurusin safety orang-orang safety tidak. Jadi semua orang itu berperan terhadap keselamatan. Jadi safety is everyone's responsibility. Nah, ini contohnya tanggung jawab keselamatan ya, rekan-rekan. Ada komite keselamatan. Kalau di K3, ini ada panitia pembina K3 yang rapat biasanya 3 bulan sekali. Ada sekretaris P2K3-nya, harus ada ketua P2K3, ada perwakilan tenaga kerja ya, tentunya serikat pekerja. Nah, di bandara ada banyak ya komite keselamatan. Yang saya tunjukkan ini ada runway safety team. Jadi tim ini yang melakukan identifikasi bahaya, kemudian bagaimana mitigasinya dibahas di rapat runway safety team. Selanjutnya burst strike committee juga ada, wildlife hazard committee, ada safety action group. Jadi kurang lebih bentuknya sama seperti P2K3. Kalau di bandara biasanya disatukan ya rekan-rekan, di safety action group atau panitia pembina K3. Sebenarnya tujuannya sama ya rekan-rekan, ini membahas isu terkait keselamatan. Ini penunjukan personel kunci. Jadi kalau di bandara, khususnya di Angkasa Pura, jadi direksi ada kantor pusat, ada di leher ini, fungsi leher ada safety review board, jadi anggotanya direksi, anggotanya para general manager seluruh kantor cabang. Nah, kalau di kantor cabang, ketuanya tadi sudah ada safety action group ya, rekan. Ketuanya general manager. Ada personel kunci terkait keselamatan. Nah, ini kurang lebih terkait dengan implementasi SMS. Jadi harus ada kebijakan keselamatan, ada rencana tujuan sasaran keselamatan, deskripsi sistem. Jadi lengkap ya, rekan-rekan. Next, ini masih di rencana implementasi SMS. Jadi kurang lebih ada banyak yang harus dipersiapkan untuk implementasi SMS. Next, koordinasi keadaan darurat. Jadi di bandara itu punya dokumen namanya Airport Emergency Plan. Jadi semua tipe-tipe kondisi darurat, baik itu ada kecelakaan pesawat udara, jadi kecelakaan yang melibatkan pesawat udara, bencana alam, dan juga kondisi bencana sosial. Contohnya ancaman terorisme, ada hijack pesawat, itu masuk di keadaan darurat. Jadi ada dokumennya, dan di situ dijelaskan apa dan siapa berbuat apa, jelaskan detail di situ. Next, ini dokumentasi. Kurang lebih sama ya rekan-rekan dengan beberapa sistem manajemen lainnya. Kita masuk ke safety risk management. Ini pasti sudah dijelaskan ya. Hazard, pengendalian risiko. Kurang lebih ada 5. Nah, identifikasi bahaya. Ada sarana untuk mengumpulkan, mencatat, dan mendapatkan umpan balik mengenai bahaya dan risiko dalam operasi bandara. Di bandara, ini pendekatannya ada 3. Yang pertama reaktif. Jadi kalau ada insiden atau accident, baru direview. Oh, ini root cause-nya apa? Biar tidak terulang kembali. Selanjutnya ini pendekatan proaktif. Jadi pendekatannya ini sudah bisa bisa melakukan identifikasi dulu ya, rekan-rekan, sebelum resikonya terjadi. Nah, ini yang terakhir prediktif. Jadi metode yang menangkap kinerja suatu sistem dalam operasi normal sebenarnya. Jadi kayak bisa ditebak gitu. Oh, bakalan kalau misalnya ada hazard ini, nanti risikonya seperti ini. Dan mitigasi yang harus dilakukan seperti apa. Lanjut ke penilaian dan mitigasi risiko. Jadi menganalisa, melakukan mitigasi risiko sampai pada level yang dapat diterima. Jadi kalau di Angkasa Pura, kami punya pedoman sistem manajemen risiko dari CAP 212. Jadi ada mulai ekstrim high risk, medium risk, sampai nanti akhirnya low risk ya.
Kalau proses bisnisnya itu sudah tidak dilakukan, dia nanti retire. Nah, kita masuk ke investigasi. Jadi, kalau tiap ada kejadian yang mengakibatkan kerusakan peralatan atau mengancam pada korban jiwa, ya wajib dilakukan investigasi. Jadi tujuannya mencari akar penyebab. Jadi biar nggak terjadi lagi ya rekan-rekan. Nah, untuk pesawat udara, jadi selain bandara yang investigasi, jadi dilakukan investigasi oleh KNKT, Komite Nasional Kecelakaan Transportasi. Jadi kalau ada kecelakaan, udah bandaranya tidak bisa ngapa-ngapain itu pesawat sampai tunggu KNKT-nya datang. Lanjut, ini ke safety assurance atau jaminan keselamatan. Jadi isinya banyak ya rekan-rekan ya. Ada inspeksi, ada audit, ada monitoring, ada manajemen perubahan, ada pengukuran lingkungan kerja, penyediaan APD, safety sign. Nah, pengukuran dan pengawasan kinerja keselamatan. Jadi tujuannya sama ya rekan-rekan, improvement, safety improvement. Nah, untuk manajemen perubahan, jadi setiap ada perubahan yang ada di bandara, wajib eh, kita ada formnya ya, rekan-rekan. Jadi kalau misalnya ada perubahan struktur organisasi, nah itu dibikin form manajemen perubahan. Dilanjutkan diidentifikasi hazardnya apa, kemudian dimitigasinya seperti apa. Karena apabila biasanya ada perubahan, ini biasanya ada hazard baru. Nah, itu harus kita mitigasi sampai ke level yang dapat diterima oleh bandara. Ya, contohnya perubahan, ada eksternal, peraturan, standar, atau sistem keselamatan, perubahan internal, manajemen organisasi, peralatan, prosedur, dan lainnya. Ya, tujuannya apa sih? Peningkatan berkelanjutan. Jadi semua sistem manajemen kurang lebih sama ya, Pak. Tujuannya continuous improvement. Nah, ini pilar yang terakhir, promosi keselamatan. Ada isinya pendidikan dan pelatihan, dan komunikasi keselamatan. Ini kurang lebih sertifikasi di bidang keselamatan ya, rekan-rekan. Ini yang SMK 3 ya. Ada banyak. Kalau di bandara sendiri, ada juga lisensinya. Jadi, kalau di teman-teman di bandara, itu ada aviation security, dari airport security. Itu ada lisensinya dari Kementerian Perhubungan. Ada tingkatannya, ada basic, junior, sampai senior. Jadi yang meriksa rekan-rekan itu ada sekolahnya, itu ya rekan-rekan. Karena di bandara itu selain bahaya keselamatan juga ada bahaya keamanan. Jadi ada hijack pesawat udara, ada bom, nggak boleh bercanda bom ya di pesawat. Kalau saya rekan-rekan bercanda itu langsung di blacklist, nggak bisa naik pesawat ya. Bisa datang penyidik dari Kementerian Perhubungan. Jadi tidak bisa bercanda terkait bom. Lanjut, ini komunikasi keselamatan, ada training, ada safety bulletin, safety notice, safety campaign, safety awareness. Kalau safety awareness di bandara itu wajib. Jadi setiap orang yang mau bekerja di area bandara udara, mau bekerja atau kerja praktek, itu wajib diberikan safety awareness. Nah, selain safety awareness, untuk mendapatkan pas bandara, ada safety campaign. Biasanya ada acara pembersihan FOD, gitu ya. Safety notice, biasanya kalau ada insiden, kan, nanti diterbitkan safety notice, pemberitahuan. Untuk materi terkait safety management system, sudah ya rekan-rekan. Saya mau tampilkan video dulu ya, Pak Thomas, sebelum pertanyaan ya. Silakan Bu Maria. Monggo.
Ini kejadian serius insiden ya, serius insiden di Bandara Peru di Lima. Ini kejadiannya ada pesawat udara yang mau take off nih rekan-rekan. Jadi sebentar lagi ada kelihatan CCTV-nya. Posisinya kebakar, bisa kebakar ini ada apa? Ternyata setelah dicek dari security, CCTV di ruang security, kontrol kontrol roomnya. Nah, ini rekan-rekan. Ada 3 kendaraan ini masuk ke area runway, jadi tempat take off landing pesawat udara tadi. Pada saat pesawat Latam Airlines posisinya mau take off. Ya, ditabrak. Jadi rekan-rekan, ketika bekerja di bandara, itu memang ya, wajib diberikan awareness. Karena biar tahu, ada aturan tata tertib di area sisi udara. Jadi di area movement area, di area pergerakan, khususnya runway dan taxiway, di area manuver ini rekan-rekan, ini kalau mau masuk harus izin dulu sama orang-orang di tower, ATC, Air Traffic Control. Jadi yang ngatur eh, pergerakan pesawat udara. Ya, kalau nggak izin seperti ini akhirnya runway inversion, ketabrak sama pesawat udara. Korban jiwa 2 orang, petugas yang ada di dalam kendaraan yang ditabrak sama pesawat tadi. Dan 20 korban luka ringan. Ada yang luka sedang sampai ringan, itu dibawa ke rumah sakit terdekat. Bandara lumpuh kurang lebih tutup 5 hari. Jadi 5 jam untuk mengeluarkan pesawat ini dari runway. Selanjutnya untuk perbaikan permukaan landasan. Jadi tutup 5 hari. Nah, bahan bakar pesawat udara itu terletaknya di sayap ya rekan-rekan. Ini posisinya kena runway, jadi luber lah si afturnya pesawat udara ini. Ini kondisinya rusak parah. Ini foamnya berceceran di mana-mana. Ini kondisi kendaraan yang ditabrak pesawat udara. Hancur. Nah, ini Latam Airlines. Ini nyemprotnya pakai foam ya. Siap. Demikian untuk paparan Airport Safety Management System. Ada pertanyaan? Ini saya kembalikan ke Pak Tomo dulu ya. Baik, Bu Maria, terima kasih atas paparan tamunya. Untuk sesi pertama, 3 pertanyaan ya. Bisa raise hand dulu atau juga chat di kolom Zoom ya. Seperti itu. Nanti kalau ke Lombok, ini ya, salam ke Bu Maria ya. Kok liburan ya. Tuh. Maria sudah foto sama Mark Marquez gitu ya. Tapi sama sama Wayne Rooney belum ya. Oh, Gitu. belum ke Lombok dia. Kalau udah pasti saya udah pertama di ruang tunggu nungguin. VIP ya, VIP ya Bu ya. Iya, Nah kebetulan di Bandara Hang Nadiem itu juga termasuk Angkasa Pura I ya Bu. Bandara Hang Nadiem ini Batam. dikelola oleh ya Bandara Internasional Batam. Dia anak usaha gitu ya Pak Tomo. Jadi Ah, Bandara AP1 dia kerjasama dengan Vika dan kerjasama dengan Incheon. ya Jadi Incheon. dia anak usaha sendiri. Tapi rata-rata banyak kan orang Angkasa Pura I bisa. Oh iya, seperti itu. Semoga bisa dinas ke Oh, sini Bu ya. jangan Pak jauh. Kalau Enggak, jalan-jalan aja ngecek-ngecek boleh aja. sih. Oh, siap. Udah banyak bos-bos saya di Batam. Ya Bu Maria. Ada yang ingin bertanya? Silakan, silakan. Jangan malu-malu. Ya pasti bingung ya banyak istilah asing nanti ditanyakan aja nggak apa-apa. Iya, silakan. Nanti ada hadiah khusus dari saya.
Biasanya saya kalau kuliah tamu ada hadiah khusus ya. Ayo, siapa yang tanya? Silakan. Saya mau nanya, Pak. Oh, silakan Ramadhani. Silakan. Selamat malam, Bu Maria. Saya Ramadhani. Saya ingin bertanya, Selamat malam. kalau kalau nggak salah kemarin saya lihat di TikTok itu ada kejadian pesawat Batik Air itu dia gagal landing di Labuan Bajo, Bu. Itu kira-kira kenapa ya, Bu, permasalahannya? Tapi kalau nggak salah kan itu mendaratnya sedikit lagi, tapi dia langsung gagal gitu, Bu. Terima kasih. Ya. Untuk kasus yang di Labuan Bajo, ini maaf Mbak Ramadhani, saya belum saya belum baca beritanya ya. Tapi saya sampaikan eh, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan aborted takeoff atau rejected takeoff ya. Kita biasa sebutnya rejected takeoff. Jadi dia mau landing tapi nggak jadi landing. Jadi pesawat udaranya sudah mau landing di runway tapi bisa naik lagi. Posisinya ini namanya go around. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama bisa namanya tailwind atau angin ekor. Jadi biasanya tuh ada angin ekor ini karena eh, area tersebut ya. Jadi di area tersebut memang penentuan bandara itu penelitiannya 10 tahun untuk penentuan angin. Jadi untuk penentuan runway-nya. Jadi biasanya ada tailwind. Selain tailwind atau angin ekor ini, pesawat udara kan dia punya gaya dorong ya rekan-rekan. Jadi kalau kena tailwind itu dia nyosop nanti pesawatnya. Nyosop. Jadi dia gini, dia jatuh. Bukan jatuh ya, nyosop. Jadi dia kalau landing dia nggak pas. Itu salah satunya ada tailwind, ada wind shear. Jadi dia kayak angin puting beliung gitu. Nah, kalau ada angin di runway, ada wind shear, pasti dia naik lagi. Karena daripada nanti landingnya nggak pas, dia bisa runway excursion atau keluar dari landasan. Selanjutnya, selain itu, ada karena hewan liar atau ada orang masuk tanpa izin di area pergerakan. Jadi, misalnya tiba-tiba ada anjing atau ada biawak di tengah runway. Nah, itu bisa mengakibatkan rejected take off. Selain itu, kurang lebih itu sih, Mbak. Rata-rata kejadian di bandara. Ada tailwind, wind shear, atau tadi saya sudah bahas namanya visibility below minimal. Jadi jarak pandangnya pilot ini kurang dari 10.000 meter. Kalau jaraknya kurang dari situ, kurang dari, jadi di bawahnya 1.000 ya rekan-rekan, itu pesawat udaranya naik lagi. Atau kalau cuaca buruk, bad weather, ada angin apa cumulonimbus ya namanya rekan-rekan. Nah itu nggak bisa, memang nggak boleh lewat. Nanti kalau lewat Pak, mesin pesawat udara yang mati. Jadi bad weather pasti dihindari. Lebih baik muter. Atau misalnya rekan-rekan tahu nih, mau landing di Lombok, ternyata Lomboknya nggak bisa dilandingin karena ada cuaca buruk. Balik, mampir ke Surabaya atau ke Bali. Ini namanya alternate aerodrome. Jadi kalau nggak bisa landing di Lombok, ada beberapa bandara di sekitarnya yang bisa digunakan untuk landing. Jadi pesawat udaranya nggak kehabisan bahan bakar. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Nanti saya cari dulu ya. Labuan Bajo Batik Air ya. Nggak apa-apa, Bu. Makasih, Bu. Siap sama-sama, Mbak. Terima kasih Ramadhani. Saya pernah ini hampir ke mendarat Pekanbaru, tujuan akhir Batam. Oh, Ya, ternyata itu divert ya, alasannya Pak ya. Tom. Ya, ada berapa. Karena di pesawat itu zero error, Pak Tom. Jadi memang harus, ya nggak boleh ada yang salah. Pilot aja biar nggak lupa dia harus baca checklist. Karena kalau hafal, manusia itu human factor, dia lupa. Oleh karena itu, kalau pilot, dia pasti ada checklistnya. Biar nggak lupa, dibantu pakai checklist.
Sama juga kalau di bandara, kita bawa peralatan perbaikan. Biar nggak lupa harus ada checklistnya. Biar nggak ada kejadian seperti di Bandara Juanda. Jadi itu peralatannya ketinggalan di runway. Pesawat Wings Air itu mendarat, robek bodi pesawatnya, kena jackhammer. Nah, itu rekan-rekan. Oh, pentingnya checklist. Itu Pak Tomo dan Mbak Rahmadani. Baik, terima kasih Bu Maria. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini kata-kata, oh ini ada Ria Febrianti. Ria Febrianti, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya bertanya kepada Bu Maria. Maaf sebelumnya Bu, saya izin on cam karena kebetulan kamera saya lagi tidak bisa digunakan di laptop. Oh, iya, nggak apa-apa, Mbak. Ya, saya mau bertanya Bu. Kemarin beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah saya pernah melihat di media sosial Instagram terkait pesawat ya, pesawat penumpang itu tuh penumpangnya itu ada yang protes, yang marah-marah karena pihak-pihak pesawatnya itu belum menghidupkan AC waktu mau terbang. Nah, itu kan ada beberapa konteks ya Bu yang di dalam situ ada yang bilang kalau itu membahayakan penumpang, makanya penumpangnya sampai marah-marah karena memang mereka tidak dihidupkan AC-nya, tapi pihak pesawatnya itu bilang itu nggak apa-apa dan malahan akan dihidupkan pada saat terbang. Nah, sebenarnya kalau menurut ibu sendiri dari pandangan ketiganya itu apakah itu membahayakan beneran atau memang itu tidak apa-apa, Bu? Itu sih Bu yang saya mau tanyakan. Terima kasih sebelumnya, Bu. Ya. Mbak Ria, saya panggil ya, Mbak Ria. Iya. Untuk yang kejadian di pesawat udara, ya memang ada AC-nya ya rekan-rekan. Biasanya itu berdasarkan pengalaman ketika penumpangnya sudah masuk ke pesawat udara, ternyata masih ada nih penumpang transit yang belum masuk. Biasanya di hold dulu, nunggu dulu di apron. Nunggu dulu di apron. Jadi itu tergantung kebijakannya maskapai ya, Mbak Rian. Jadi di bandara itu mitra kerjanya banyak. Ada airlines, ada ground handling, ada airnav, ada BMKG. Nah, untuk di ranahnya pesawat udara ini masuk ke airlines. Jadi untuk setahu saya AC-nya dinyalakan ya, biar nggak dia karena panas ya rekan-rekan kalau AC-nya nggak dinyalakan. Atau mungkin lagi proses GPU-nya lagi dinyalakan. Jadi untuk aturan detailnya rekan-rekan saya belum tahu untuk yang penggunaan AC. Kalau setahu saya dinyalakan ya rekan-rekan. Karena biar apa? Biar nggak dehidrasi penumpang di dalamnya karena panas. Seperti kejadian yang kemarin itu Super Airjet ya, pesawat SAC. Jadi kepanasan AC-nya mati dari Bali ke Jakarta. Bisa divert tapi pilotnya tetap eh, landingnya di Jakarta. Ya, yaitu bahayanya itu Mbak, karena dehidrasi, panas kan, ongkep ya di pesawat itu, panas. Semangat bukan dehidrasi, kalau udah dehidrasi bisa pingsan ya, heat stress, bisa heat stroke kalau parah ya. Apakah menjawab ya Mbak? Ya, baik. Terima kasih, Bu, atas Iya. pandangan. Makasih Ria. Ini mohon maaf ya Bu, mahasiswa kami generasi Z, jadi sukanya main TikTok, Instagram gitu ya. Nggak apa-apa kan media sosial Pak. Ya, namanya generasi Z seperti itu. Ini ada lagi ya Putri Ramadini ya. Izin bertanya terkait penanganan emergensi ketika terjadi eksiden, bagaimana penanganan dan prosedur yang dilakukan oleh airport ya Bu. Ini eksidennya seperti apa Putri Ramadhani? Atau general? Atau mungkin Bu, pengalaman Bu Maria, apakah pernah Bu jadi tipikal eksiden, kemudian penanganan emergensinya bagaimana? eh ya, saya mencoba menjawab ya, Mbak Putri ya panggilannya ya. Jadi untuk di
bandara tadi jelaskan singkat ya Mbak ya, ada Airport Emergency Plan, AEP, Airport Emergency Plan. Jadi ini saya sebentar, saya mau share screen. Nah, jadi ini dokumen namanya Airport Emergency Plan ya. Jadi semua bandara di seluruh dunia ini wajib punya Airport Emergency Plan. Jadi Airport Emergency Plan ini manualnya ya rekan-rekan. Jadi kalau tingkatan dari eh, dokumen itu kan ada manual. Di bawah manual ada prosedur, ada instruksi kerja. Terus selanjutnya ada form. Terus ada form yang sudah diisi, catatan. Jadi untuk dokumen level 1, jadi kan semua ISO high level structure ya. Jadi ini pedoman 1, jadi level satunya ada Airport Emergency Plan. Nah, Airport Emergency Plan ini di dalamnya dia punya aturan eh, prosedurnya banyak banget, Mbak. Jadi ini tergantung sama jenis kecelakaannya. Sebentar ya, ini kok lemot banget. Ini saya contohkan yang di BIZA, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Bentar, ini internet saya yang lemot ya. Nah, sebentar sambil loading, jadi saya jelaskan, ada kondisi darurat di bandara itu ada keadaan darurat yang melibatkan pesawat udara. Jadi contohnya ada kecelakaan pesawat udara. Nah itu ada prosedurnya Mbak. Kalau misalnya ada kondisi darurat, itu bandara nggak bisa sendiri. Jadi nanti ada dari rumah sakit terdekat, ada KKP atau kantor kesehatan pelabuhan ya. Terus nanti ada juga DVI. Misalnya ada korban yang meninggal, diidentifikasinya pakai DVI. Terus, saking banyaknya ya, ampot emergency komite itu, rekan-rekan. Ini untuk yang pesawat udara. Jadi, kalau misalnya ada kecelakaan pesawat udara, nanti yang keluar pertama kali ke area penyelamatan adalah rekan PK, jadi pemadam kebakaran. Jadi bandara itu ada namanya Airport Rescue and Fire Fighting. Nanti mereka yang akan melakukan pemadaman api, melakukan rescue, jadi evakuasi penumpang, dibantu sama teman-teman KKP. Jadi nanti ada yang milah tuh, rekan-rekan. Misalnya kecelakaan crash, ada yang meninggal nanti dikasih tanda hitam, di tagging hitam. Kalau yang luka berat, merah, luka ringan kuning, luka cedera ringan biasanya hijau. Nah, nanti dipilah-pilah dulu. Ini saya nggak punya videonya ya. Ada videonya emergency. Nah, itu untuk kecelakaan melibatkan pesawat udara. Selanjutnya ada akibat hijack pesawat ya. Misalnya ada hijack pesawat, hijacking. Jadi apa bahasa Indonesianya apa namanya di hijack Dibaca. ya dibajak. Ya, kalau misalnya dibajak nanti ada timnya sendiri. Jadi dia Airport Security Committee. Jadi nanti akan melibatkan polisian, ada gegana, banyak banyak mitra, banyak organisasinya ya, eh, Mbak Putri. Dan penangannya beda-beda. Jadi prosedurnya di bandara itu memang banyak banget sesuai sama lingkup pekerjaan, sesuai proses bisnisnya. So, Baik. Tri, iya Ya, ini. Kak. terjawab ya. Saya sedikit menambahkan ya. Jadi yang fase yang pemilah-milah itu namanya triase ya. Oh iya betul. Triase. Jadi istilahnya misalkan kok ada yang meninggal nanti ditandain hitam ya. Misalkan ada yang kritis itu nanti
diberi tanda merah. Jadi ini butuh apa istilahnya keperluan khusus. Jadi didahuluin seperti itu. Jadi pemilahan itu sebenarnya untuk memudahkan si tim ini ya tim emergensi untuk penanganan korban kecelakaan ya seperti itu. Nah itu pun eh, bisa dilakukan bukan hanya di ini ya di bandara, tapi aplikasinya itu ketika di pas pandemi COVID itu juga ada. Ya, jadi di rumah sakit itu ada sistem triase yang dilakukan ketika emergency itu. Seperti itu. Itu sebenarnya materi ini ya, materi pertolongan pertama ya. Tuh. Jadi nanti di highlight itu triase. Triase. Itu untuk Baik, sesi pertama ya. baik. Mungkin Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Maria. sama Ya, Putri. Nah, ini sesi dua. Kita tiga pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Ini ya. Ini sebenarnya insight baru ya. Jadi misalnya pengetahuan baru buat kalian. Biasanya kalau di bandara itu ya ini ya, bukan hanya. Jadi lingkupnya macam-macam ya. Jadi ada tiga ya. Seperti yang dipaparkan Bu Maria. ya, betul Pak. Lingkupnya banyak sekali yang rekan-rekan. Jadi bandara adalah salah satu objek vital negara. Dan nah ini, instansinya sebanyak ini ya rekan-rekan. Kalau misalnya ada terjadi keadaan darurat, dari mulai DJU, kemudian KNKT, direktur, semua-semuanya, ada bupati, gubernur. Jadi banyak instansi ya rekan-rekan apabila terjadi keadaan darurat. Ada yang melibatkan pesawat udara tanpa melibatkan pesawat udara. Jadi ada tipe-tipe penanganannya beda-beda juga. Nah, tadi yang disebutkan Pak Tomo ya triase area pemilahan korban. Jadi, apabila terjadi keadaan darurat, memang komunikasinya beda-beda, akan berdasarkan jenis eh, kejadian keadaan darurat tersebut. Jadi ada kecelakaan pesawat udara di sekitar bandara, di area bandara, atau tindak gangguan melawan hukum, atau ancaman bom. Nih, ada kebakaran gedung juga masuk. Jadi, semua lingkupnya masuk ke area keadaan darurat. Ya, silakan. Sudah ini yang emergency plan ya. Nah, Ada lagi? Nah, ini sesi dua ya, untuk yang sesi terakhir ya. Ada yang tanyakan enggak? Silakan. Silakan. Ini, kalau offline biasanya rame, Bu. Ini malu-malu oh aja. gitu. Bisa Tapi ini banyak loh Pak, 168 iya, banyak banget. iya. Jadi kalau di kelas muntah-muntah saya. Iya. Berarti ruangan kelasnya besar ya? Sebenarnya dibagi aja, dibagi-bagi. Oh, di Iya. Makanya kalau efisien ya online. Ada Iya, yang tanya nggak? betul. Ada yang tanya nggak? Cuman ini multitasking kalau online. Mungkin ketiduran ya. Sama, Ya, sama kalau saya sekali. ngomongin bola pasti ada yang nyaut ya. Apalagi ngomongin MU gitu, baru kalah itu, Ah, pasti ada yang nyaut biasanya. Ada yang ini nggak bertanya lagi? Silakan, bisa di chat ya. Silakan. Izin Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan Gibran. Eh, Sebelumnya selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Gibran dari semester 2 jurusan logistik. Saya ingin bertanya, berapa standar jarak pembangunan bandara dari kota? Terus apa aja tahap pembangunan bandara, misalnya di sebuah provinsi atau di sebuah kota? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih.
Terima kasih Mas Gilbran. Jadi untuk pembangunan bandara ini saya bukakan dokumennya ya. Jadi setiap bandara itu ada namanya, sebelum dibikin bandaranya ini rekan-rekan ya, ada namanya dokumen rencana induk bandar udara. Jadi bandar udaranya mau dibikin pengembangan pertama, pengembangan kedua, atau pengembangan sampai ultimate, itu ada di rencana induk bandar udara. Kemudian untuk jaraknya dari kota, ini biasanya ada pertimbangannya ya rekan-rekan. Saya ambil contoh itu Yogyakarta aja yang baru ya, Jakarta International Airport. Dia posisinya di jauh Kulon Progo. Jadi pembahasannya melibatkan dari pemerintah daerah, kemudian kementerian, lingkup kementerian, Mas. Jadi penentuan bandara itu ribet. Jadi lama gitu ya pembahasannya, rapatnya itu lama sekali. Pembahasannya untuk penentuan lokasi. Jadi sebenarnya ini ada beberapa ego ya, ego 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 biasanya tuh kayak bupatinya bangga kalau daerahnya itu ada bandaranya. Jadi masing-masing, jadi kayaknya pengennya semua masing-masing bupati punya bandara yang masing-masing. Jadi ego sektoralnya di situ. Nah, untuk bandara, untuk penentuannya ini ada hitungannya ya Mas. Jadi untuk bidangnya di corporate planning. Jadi ada unit khusus untuk pembahasan rencana bandara, rencana induk bandar udara. Kalau sebentar ya saya carikan dulu dokumen. Ya bisa diakses di Google ya rekan-rekan. Untuk jaraknya sih kalau bisa jauh ya dari area pemukiman. Karena bandara itu punya radius kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP. Itu jaraknya 5 nautical mile. Jadi 13 kilo ya dari titiknya bandara. Jadi memang nggak boleh dekat. Rata-rata itu jadi airport city. Kalau dulu kan city airport ya. Jadi pemukimannya yang mendekat ke bandara. Seperti di Polonia. Di Polonia itu sekarang sudah tutup ya. Sudah tutup karena memang dekat di tengah kota. Ini penerbangannya sedikit. Sama juga di JOG, Yogyakarta, Adi Sucipto, karena di tengah kota, jadinya rawan bahaya kecelakaannya rekan-rekan kalau dekat dengan pemukiman. Ini saya tunjukkan namanya Rencana Induk Bandar Udara. Bentar ya rekan. Ini namanya Rencana Induk Bandara. Jadi semua bandara punya rencana induknya masing-masing. Nah, di rencana induk ada namanya kawasan batas kawasan kebisingan, ada kawasan keselamatan operasi penerbangan. Ini memang harus ada jarak-jaraknya gitu ya rekan-rekan. Nah, kalau bangunan, ketinggian bangunan juga sangat diatur biar tidak mengganggu sistem navigasinya pesawat udara.
Ya ada gambarnya sih Pak. Nah, ini namanya pembagian kawasan kebisingan BKK. Batas kawasan kebisingan di area bandar udara. Jadi diatur ya rekan-rekan. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba bangun rumah di ujung runway. Nggak bisa. Karena selain mengganggu, karena itu masuk area ancang rawan kecelakaan pesawat udara, ini batas kawasan kebisingan. Nah, kalau ini kawasan KKOP, nah, kawasan keselamatan operasi penerbangan. Jadi ada area-areanya ya rekan-rekan. Ini ada areanya. Ini yang tengah runway ya. Jadi dihitungnya memang dari runway. Ada permukaan ancangan pendaratan. Nah, kalau karena kalau dekat sama area ancangan pendaratan ini bisa mengganggu sistem navigasi dan juga bising. Pesawat landing, take off, bising. Jadi untuk jaraknya, untuk tepatnya saya kurang hafal ya Mas. Tapi pasti di luar area permukaan horizontal dalam dan di luar area kemungkinan bahaya kecelakaan pesawat udara. Baru bisa ada pemukiman. Kurang lebih 13 kilo. 5 nautical mile, 5 kilo. Seperti itu Gibran ya. Jawab Gibran. Ya, terima kasih Bu. Pak. Ya, Ya, makasih ya. Sekedar ini ya, menambahkan Bu Maria ya. Jadi ibaratnya seperti ini ya. Nanti kalau jalan-jalan ya ke Hong Kong atau Singapura ya, kalau ada uang ya, itu pembangunannya itu dari reklamasi ya. Jadi istilahnya dari pengembangannya di laut gitu. Jadi ada lahan kosong di laut itu. Nah ini reklamasi dijadikan apa bandara udara seperti itu. Jadi itu dua dua contoh ya. Kalau pengembangan bandara ya secara internasional, sehingga ketika take off atau landing itu misalkan manuvernya pesawat ya itu nggak terganggu oleh gedung ya. Contohnya itu. Seperti itu. Salah satunya seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya saya di Zoom ini saya sharekan contoh kisah nyata ya, yaitu US Airways Flight 1549. Itu ada filmnya namanya Sally tahun 2016. ya. Nah, ini bisa ditonton aja. Di kenapa sih bandara itu memang manuvernya itu kalau airport ya di apa pesawat itu harus steril dari adanya pemukiman, terutama gedung pencakar langit ya, seperti itu. Nah, di film ini pilotnya itu ketika pendaratan darurat itu memberikan opsi. Jadi nanti opsinya itu paling terakhir itu opsi mendarat darurat di sungai, bukan di darat. Itu ya, nanti bisa nonton. Ini tugasnya nggak wajib, tapi have fun aja ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi ya, satu ya. Mungkin ada yang mau tanya, silakan ya. Sebelum kita akhir. Ini ada Sakila ya. Sakila, silakan Sakila. Kasihan ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Bu Maria dan Pak Ditomo serta Bapak dosen. Jadi saya izin bertanya. Nah, seperti yang kita ketahui itu Bu kan sebelum pesawat ini melakukan keberangkatan itu pasti ada petugas yang memeriksa kondisi pesawat tersebut, semisalnya dari mesinnya Kak atau bensinnya gitu kan Bu. Nah, namun sering kita dengar kalau misalnya pesawat tersebut di pertengahan perjalanan itu kadang ada pesawat yang mati mesin Bu. Nah, itu kira-kira kenapa gitu ya Bu bisa terjadi tersebut? Soalnya kan sebelum pesawat itu melakukan penerbangan pasti sudah diperiksa gitu kan Bu keadaan pesawat tersebut. Nah mungkin itu sih Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu.
Iya, ya, saya mencoba menjawab ya, Mbak Sakila. Nah, untuk jadi memang ada beberapa kondisi ya Pak, Mbak, namanya technical reason. Jadi apabila nih pesawat udaranya posisinya sudah diperiksa sama engineer-nya. Jadi di bandara memang ada selain ground handling, ada juga engineer pesawat. Nah, engineer pesawatnya ini sudah rilis. Sudah rilis kalau misalnya pesawatnya sudah bisa berangkat. Pada saat ada beberapa kejadian ya Mbak, jadi ada 3. Jadi yang pertama dia pada saat masih di area pergerakan, jadi di taxiway atau di runway pas mau tes pilotnya, dirasa ini nggak bisa, ada yang nggak bisa. Jadi ada komponen yang tidak bisa. Jadi di pesawat itu misalnya ada yang satu error gitu ya. Jadi dia ada beberapa alat yang bisa, jadi nggak langsung, jadi kayak Swiss cheese model ya rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya ini rusak masih ada satunya, kalau misalnya ada satu masih ada satunya lagi. Nah kalau yang terakhir ini udah nggak bisa, biasanya pilotnya minta nggak diterbangin, jadi pesawatnya balik lagi. Jadi kalau misalnya masih di runway, ya pesawatnya balik lagi ke apron, RTA namanya, return to apron. Nah, kalau misalnya dirasa adanya kerusakan, ya kan yang nyetir pilot ya rekan-rekan. Jadi yang nyetir pilot misalnya dirilis sama engineer, tapi kalau pilotnya itu tidak menganggap itu hazard, jadi biasanya balik. Tadi RTA, return to apron, balik lagi apron. Kalau dia sudah take off, sudah terbang, terus balik lagi ke bandara asal, namanya RTB, return to base. Jadi bisa macam-macam ya rekan-rekan. Ada yang karena saya di Lombok itu pernah kejadian, ada RTB, itu salah satu engine-nya ada yang fail. Jadi memang langsung balik lagi. Itu salah satunya. Rata-rata pilotnya udah nganggap ini nggak bisa balik, harus balik. Balik. Ya, penentuan finalnya itu ada di pilot ya, rekan-rekan. Apakah menjawab ya, Mbak? Menjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Sakila. Terima kasih, Pak. Oke. Ini sebenarnya saya ada tanya, Bu. Boleh, Bu, Oh kalau iya, saya tanya? boleh Pak. Silakan. Nah, itu kan ada penerbangan A380 yang baru, Bu. Betul. Nah, itu eh, istilahnya kenapa bisa terjadi itu eh, sejarah singkatnya gimana? Maksudnya timeline singkatnya itu apakah si maskapai mendaftar ke Angkasa Pura atau bagaimana? Jadi kan nanti kan penyelarasan standar juga mengenai penerbangan Mm-mm. A380. Betul. Gitu, Bu. Jadi, betul Pak. Jadi itu nggak tiba-tiba langsung ucuk-ucuk mau darat gitu. Nah, ada proses panjang di belakangnya itu. Biasanya beberapa bulan sebelumnya. Jadi airlines yang mau mengajukan permohonan rute, itu kan ada izin slot. Jadi izinnya ke Kementerian Perhubungan. Izinnya juga ke slot time itu ke ada dia di bawahnya Kementerian Perhubungan yang namanya slot time. Jadi untuk izin rute di situ. Jadi selain ke Kementerian Perhubungan, ada ke Arnaf. Jadi Arnaf itu adalah eh, dia tuh organisasi. Jadi kayak Perum gitu ya, teman-teman. Jadi ya Perum yang pengaturan navigasi ruang udara. Jadi di ruang udara diaturnya sama Airnav. Kalau di bandara diatur sama Angkasa Pura. Nah, regulatornya adalah Kementerian Perhubungan. Nah, di kedatangan Airbus 380 ini, jadi rekan-rekan sebelumnya disuratin dulu nih bandara yang mau dituju. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, kategori ARFF-nya. Jadi kategori PK. Jadi pesawat kalau mau landing, jadi jenis pesawatnya itu harus menyesuaikan kategori PK bandara tersebut. Jadi misalnya Lombok. Lombok itu kategori PK-nya, pemadam kebakarannya adalah kategori 7. Menurut, jadi ada levelingnya ya, sesuai peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Jadi ada kategori 7. Kategori 7 selanjutnya di Bali. Nah, Bali itu
Dia harus kategorinya 9 pertama untuk eh, jadi ada aturannya ya di peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara KP 14 menyatakan bahwa jadi ada rentang bentangan sayap tertentu yang mengangkut penumpang. Jadi khusus ini penerbangan sipil ya. Penerbangan sipil yang ngangkut penumpang itu ada bentangan sayapnya dihitung. Saya lupa kalau yang Airbus ini berapa ya. Ada KP-nya sih Pak. Jadi memang kita based on regulation. Jadi nggak bisa nyelonong tiba-tiba datang karena taruhannya banyak ya, nyawanya banyak orang. Jadi di Bali pertama asesmen adalah kategori PK. Selanjutnya adalah fasilitas di bandaranya, meliputi runway, taxiway, dan apron. Apakah runway-nya bisa menampung pesawat Airbus 380? Jadi ada namanya PCN ya, Pavement Classification Number. Jadi tipe pesawat ini PCN-nya berapa? Nah, bisa menampung di runway dengan PCN sekian. Nah, itu dihitung ya, Pak Tomo. Jadi di assessment dulu oleh rekan-rekan teknik, safety, operasi untuk pengaturan kategori PK, bandaranya, di landasan taxiway dan apron, selanjutnya di terminal juga. Jadi memang asesmennya menyeluruh gitu Pak. Biasanya timeline-nya itu paling telat itu 3 bulan sebelum. Sama seperti di Lombok ini kan mau MotoGP ya, MotoGP rencana Oktober. Nah, itu dari Jepang ya, Pak Tomo ya. Kita kan sebelum MotoGP Mandalika itu dia di Jepang. Di GP Jepang itu pengangkutan pesawatnya menggunakan Boeing 747. Ini contoh di Lombok. Boeing 747 seriesnya 800. Di Lombok asesmennya bisa untuk landing pesawat 747 series 800. Jadi dia lebih besar dari 747. Bisa menampung pesawat itu. Jadi runway-nya kurang lebih mirip-mirip ya, beda tipis sama Bali. Lebih panjang Lombok ya, 3.300. Jadi asesmennya banyak ya Pak. Yang tadi Jepang itu, kargonya Jepang itu sudah kontak kita 1 tahun sebelumnya. Dan asesmennya itu sampai kita melibatkan ke kementerian, kurang lebih ini sudah berjalan surat-suratan take off dan asesmennya 6 bulan. Untuk persiapan kedatangan kargo yang 1 tahun di muka. Jadi memang persiapannya banyak. Gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Maria atas jawabannya dan insight-nya. Ah, demikian untuk kuliah tamu. Ada yang belum ini ya Pak ya? Ada lagi. Ini di chat. Oh, ada lagi. Namanya Anissa. Selamat malam Bu Maria, saya Anissa. Saya izin bertanya lampu merah kedap-kedip di pesawat pada malam hari gunanya untuk apa ya Bu? Mungkin yang kedap-kedip yang di sayap itu ya Bu. Iya, anti collision light. Ini menyatakan kalau pesawat udara nyala sama biar sebagai tanda ya Mbak. Jadi selain untuk jadi pesawat itu kan dipantau sama radar ya. Masuk di dalamnya radar dipantau di ruang udara sama Airnav. Airnav Indonesia atau Perum LPP NPI. Airnav. Nah, yang kedip-kedip ini menandakan kalau pesawat udara. Jadi kalau pas di area darat belum terbang nih, belum di ruang udara ya. Itu biar kelihatan kalau engine-nya menyala. Makanya dia kelap-kelip ya, anti collision light. Kalau udah di ruang udara, dia memang tetap kelap-kelip, Mbak. Karena itu menyatakan kalau engine-nya menyala. Di ruang udara karena dia sudah ketinggian 3.000 feet atau 30.000 feet, dia dipantaunya pakai radar. Radar pesawat udara. Gunanya itu, biar tahu kalau kelihatan engine-nya menyala. Sama satu lagi ya Pak, tahu mau ada yang belum Oh, ada kejawab? lagi ya. Ini Miracle. Yang Oh, Miracle banyak Elizabeth. juga. Saya izin bertanya bagaimana melibatkan karyawan dalam safety program dan meningkatkan kesadaran akan keselamatan dalam bandara, Ibu. Nah, ini berat sekali pertanyaannya ya. Melibatkan karyawan.
Nah, itu rekan-rekan, pendidikan dan pelatihan. Jadi safety culture itu nggak terbentuk dalam satu malam, gitu langsung. Nggak. Jadi butuh bertahun-tahun. Bandara baru implementasi safety, baru ada unit safety itu tahun 2013. Bayangkan dari mulai ada pesawat, baru ada nih namanya unit safety management system yang untuk monitor keselamatan di bandara itu baru terbit 2013. Dan ini kami memang dalam proses menuju ke safety culture itu. Yang diutamakan apa? Selain 4 pilar tadi, harus ada safety policy, ada safety risk management, ada safety assurance. Yang terakhir ada safety promotion. Bagaimana kita melatih, mempromosikan keselamatan. Jadi, memang semua personil di bandar udara itu wajib pelatihan basic SMS. Jadi, kalau rekan-rekan nanti kerja di bandara, mau AP1, AP2, atau PBU, itu wajib ada pelajarannya basic SMS. Jadi memang semua pegawai di bandara wajib mengikuti basic SMS. Tujuannya apa? Biar tahu hazard-hazardnya dan mitigasinya gimana. Dan kita semua orang di bandara itu bertanggung jawab atas keselamatan. The safety safety is everyone responsibility. Jadi nggak tanggung jawabnya orang safety doang. Nggak, semua orang bertanggung jawab terhadap keselamatan. Meningkatkan kesadarannya bagaimana? Terus latihan, promosi, ada awareness, ada campaign, ada safety bulletin. Jangan pernah bosan. Kalau jadi orang safety, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan memberitahu orang. Jangan pernah bosan induksi orang, pengenalan. Biar dia tahu, biar dia kebuka nih, oh ternyata bekerja itu ada hazardnya. Nanti bisa kecelakaan kerja, bisa penyakit akibat kerja. Nah, itu. Jadi memang harus ada komitmen top manajemen sampai melibatkan seluruh unit itu berperan terhadap keselamatan. Itu Mbak kurang lebih. Dan kita masih proses untuk menuju ke situ. Itu Mbak Miracle Elizabeth. Itu ya, Siapa? Miracle dan Anissa. Terjawab ya dari pertanyaannya ya. Ya, terima kasih banyak Bu Maria. Iya. Saya kasih link-link ini ya, contoh ya kasus-kasus ini. Yang kebetulan sebenarnya dulu ini hampir jadi tesis saya, cuman eh, supervisor saya, profesor saya gak menyarankan ke sana ya. Jadi saya ganti topik untuk itu. Jadi makanya saya banyak apa referensi mengenai ini ya kecelakaan pesawat seperti itu. Baik, demikian kuliah tamu kali ini ya. Nanti ada kuliah tamu selanjutnya dan di lain kesempatan ya. Sebelum kita akhiri, ya bisa on time dulu ya untuk sesi dokumentasi ya. Nah, nggak kelihatan nih muka-mukanya. Betul nggak? Pak, saya bisa bantu dokumentasi ya Pak ya? Pak saya kopi-kopi. Oh, udah. Siap. Silakan on cam. Oke, saya dokumentasi ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bu Maria sekali lagi. Semoga nggak Ya, kapok-kapok ya Bu. sama-sama.
Saya mohon maaf Untuk kalau sesi. misalnya dalam penyampaian ada yang kurang berkenan ya, Pak Tomo, Bapak dosen, eh, yang lain, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima Terima kasih. kasih Bu Maria. Sampai ketemu di lain Sama-sama. kesempatan. Semoga sehat selalu Ibu. Terima Ya, kasih untuk rekan-rekan mahasiswa ya. Sampai ketemu di kuliah tamu selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga sehat selalu semuanya. ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sehat selalu. Nah, Makasih Pak, Pak, makasih sehat Bu. selalu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Bu. Ya, glory-glory Man United ya. Besok. Ada Pak. Bisa kalah-kalah aja Pak. Cukup Pak. Cukup Pak. Iya. Saya izin end meeting semua ya. Terima kasih.